AFC lama-lama kayak Bahrain ya, suka sekali membuat drama. Lagi dan lagi, timnas Indonesia yang selalu ketiban sial alias kebagian gak enaknya. Seperti terbaru, satu wasit botak biadab yang dinilai lalai dalam memimpin pertandingan antara Bahrain versus Indonesia beberapa waktu yang lalu, justru bebas dari jeratan hukum dan bisa kembali memimpin pertandingan. Sebuah keputusan yang dilakukan oleh AFC itu dinilai sangat blunder dan cukup menyakiti sejumlah fans Indonesia. Bagaimana nggak sakit hati coba? Wasit Alkaf dinilai telah kong kali kong dengan pihak Bahrain. Sejumlah fans senang saat Alkaf dipanggil AFC untuk diselidiki. Taunya malah di PHP. Sementara itu, melihat apa yang dilakukan oleh AFC kepada Indonesia, kini membuat PSSI merasa dongkol dan berencana untuk gabung dengan aliansi Australia dan Jepang. Tujuannya sangat jelas, Indonesia akan berusaha lebih keras memperbaiki kualitasnya dan melawan segala kecurangan dari aliansi tim-tim dari Timur Tengah dengan kualitas mereka. Hubungan AFC dan Indonesia makin kesini makin asik aja untuk dibahas. Karena ya seperti kita tahu kalau AFC akhir-akhir ini kelihatan banget mau jatuhin kebangkitan timnas Indonesia. Dan hal itu bermula dalam match round 3 kualifikasi Piala Dunia saat mempertemukan Bahrain versus Indonesia. Di mana saat itu timnas Indonesia hampir saja meraih kemenangan perdana di babak ini. Namun sayang kemenangan yang sudah di depan mata dihancurkan begitu saja alias dirampok oleh tuan rumah. Dan mulai dari situlah sejumlah fans Indonesia murka. Mereka merasa sakit hati dan langsung meminta AFC untuk menyelidiki insiden tersebut. Namun kecurigaan masyarakat Indonesia atas aliansi tim Timur Tengah dengan Presiden AFC semakin menjadi-jadi setelah pihak AFC seolah tutup mata dan mengulur-ngulur waktu saat diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Bahkan nih, Indonesia yang sudah mengirimkan surat melalui PSSI usai pertandingan dianggap gak melakukan protes sama sekali. Sebelum akhirnya netizen Indonesia bergerak. Mereka meretas akun media sosial milik Bahrain dan AFC. Dan mulai dari situlah AFC mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia sekaligus memanggil sejumlah pengadil lapangan untuk dimintai keterangan oleh pihak AFC termasuk wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain, Alkaf. Dan kecurigaan itu akhirnya terungkap. Interogasi kepada wasit yang dilakukan AFC hanyalah gimmick belaka. Karena pada akhirnya, wasit botak sialan itu bebas dari jeratan hukum. Bahkan nih, menurut sejumlah laporan, wasit botak sialan itu merasa happy karena bisa kembali bertugas di lapangan. Di mana dalam match yang akan datang yang mempertemukan Uni Emirat Arab versus Kyrgyzstan akan dipimpin oleh si botak biadab itu. Dan di laga ini main di kandang UEA, negara Timur Tengah. Dan kembali lagi adalah hal yang wajar kalau sekarang AFC beneran sesensi itu sama Indonesia. Apalagi dengan keputusan FIFA yang mendirikan kantor cabang Asia di Indonesia bukan di kawasan Timteng membuat AFC disinyalir merasa jengkel. Dan kejengkelan itu makin dikuatkan ketika FIFA secara terbuka memuji Indonesia sebagai tim Asia yang paling seksi serta tim Asia yang perkembangannya paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Mereka menyediakan platform bagi talenta muda untuk menunjukkan keterampilan mereka di panggung global, meningkatkan pengembangan dan exposure pemain yang penting untuk pertumbuhan mereka, tulis FIFA. AFC kayaknya jengkel dengan Cyber Indonesia. Alasan yang membuat AFC begitu sinis dengan Indonesia akhir-akhir ini adalah fans timnas Indonesia yang dianggap cukup kelewatan setelah meretas beberapa akun milik AFC.
Bahkan nih, sampai detik ini, situs resmi AFC sampai saat ini tidak bisa dibuka, khususnya untuk wilayah Indonesia. Selain hacker, ada juga yang mengatakan jika hal itu adalah ulah dari Kominfo yang sengaja memblokir situs AFC sebagai situs yang berbahaya. Mungkin Kominfo juga jengkel dengan apa yang dilakukan oleh AFC kepada Indonesia. Atas insiden itu, pihak AFC kayaknya sudah nggak berani deh main-main lagi dengan King Indo. Dan tak hanya sampai di situ saja, dalam acara yang digelar AFC juga dihadiri oleh Gianni Infantino. Dan kemungkinan besar Presiden FIFA itu tahu dengan masalah yang saat ini terjadi antara AFC dengan Indonesia. AFC pastinya malu karena sebagai federasi sepak bola Asia, mereka tidak bisa memberikan keadilan kepada semua anggotanya. Hal inilah yang akhirnya memicu fans Garuda untuk menyerang streaming yang sebelumnya dilakukan oleh AFC. Bukti jika AFC nggak suka dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, acara award yang dilakukan oleh AFC beberapa waktu lalu dinilai juga sebagai bentuk pembalasan sakit hati AFC atas Indonesia, di mana mereka sama sekali nggak memasukkan Indonesia ke dalam satupun kategori penghargaan yang diberikan. Malah negara-negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam yang meraih penghargaan. Ya, atas dasar itulah muncul beragam opini yang mengaitkan dengan serangan netizen Indonesia ke AFC yang cukup gencar. Tentu saja melihat hasil-hasil yang ada, banyak pihak yang merasa terkejut. Salah satunya adalah Australia, di mana menurut perwakilan federasinya, Indonesia dianggap sangat layak dapat penghargaan atas segala pencapaian apik mereka di tahun 2024 ini. Baik itu dari kelompok umur maupun senior, Timnas Indonesia benar-benar menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Namun kembali lagi, sayangnya hal itu tidak mendapatkan apresiasi dari AFC, yang mana Federasi Sepak Bola Asia itu malah memberi penghargaan untuk kategori-kategori yang dirasa kurang penting. PSSI akan gabung dengan aliansi Australia dan Jepang. Melihat hubungan Indonesia dan AFC yang semakin gak sehat, membuat PSSI harus mengambil tindakan cepat. Salah satunya ya tadi, dia akan bergabung dengan aliansi Jepang dan Australia. Tujuannya jelas, Timnas Indonesia akan memperbaiki kualitasnya. Mereka juga akan terus menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru dari Eropa. Karena jika kualitas timnas setara dengan Australia atau Jepang, kita nggak takut lagi menghadapi drama-drama dari para pemain Timur Tengah. Kita juga nggak bakalan mudah terprovokasi. Karena dengan kualitas yang mumpuni, Jepang bisa bantai tim-tim dari Timur Tengah. Dan kita wajib mencontohnya. Dan terlepas dari apapun, AFC dan Indonesia bagaimanapun harus bisa menemukan keselarasan. Karena biar bagaimanapun, kalau AFC ini beneran baper, wah takutnya kita ini bakal dipersulit dalam hal-hal non-teknis. Tapi sekali lagi, kita juga punya orang-orang yang paham mengatasi itu semua. Dan sekali lagi, Presiden Prabowo nggak akan membiarkan Indonesia diremehkan atau dipermainkan oleh dunia internasional dalam bidang apapun, termasuk sepak bola. Jadi semisal nanti AFC macam-macam, ya udah tinggal minta aja mau dilabrak pakai cara apa. Mereka memang menang duit, tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya. Toh Indonesia bagaimanapun adalah salah satu negara yang berperan untuk mendirikan AFC. So jangan takut dan hadapi semua rintangan jika mau ke level yang lebih tinggi.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.